Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai 28. Apolos di Efesus. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kami hendak belajar tentang seorang yang bernama Apolos yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu. Kami berdoa kiranya melalui belajar tentang hidupnya, kami juga boleh belajar sesuatu bagaimana bertumbuh sebagai orang percaya. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang bernama Apolos. Dikatakan di dalam ayat ke-24 itu, sementara itu datanglah ke kota Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Nah, saudara-saudara, ada seorang Yahudi dari kota Alexandria, yaitu kota terbesar setelah kota Roma pada zaman Paulus hidup. Nah, saudara-saudara, kota Alexandria ini terletak di Mesir, ya. Nah, ini tempatnya di dalam Alkitab kita, dan catatan ini merupakan satu-satunya catatan tentang Alexandria. Nah, tetapi kalau kita membaca sejarah gereja, maka kota Alexandria ini mempunyai peran yang besar dalam sejarah gereja mula-mula. Di Alexandria ini kita mengenal ada orang-orang yang menjadi bapak-bapak gereja. Dua yang sangat terkenal itu adalah Clement dan Origen. Clement dan Origen ini adalah bapak gereja awal penerus rasul-rasul yang berdomisili di Alexandria di Mesir, dan mereka barangkali juga adalah orang-orang Mesir, ya. Dan kemudian kita juga mengenal ada seorang filsuf Yahudi yang bernama Philo, ya. Dia juga berasal dari Alexandria. Dia hidup kira-kira tahun 50 setelah Masehi. Nah, saudara-saudara, Alexandria kemudian bahkan menjadi pusat pemikiran tentang Injil, tentang kekristenan di awal
awal penyebaran Injil. Nah, kalau kita baca bagian yang kita bahas ini, kita bertemu dengan seorang tokoh yang lain yang dicatat bahkan di dalam Alkitab, yaitu Apolos. Nah, saudara-saudara, catatan tentang Alexandria itu menjadi bukti bagaimana kekristenan itu sudah menyebar sampai ke Mesir, kira-kira tahun 50 itu. Dari manakah mereka mengenal? Dari orang-orang Yahudi ini, termasuk Apolos ini, yang nampaknya belajar dari orang-orang di tanah kelahirannya, ya, di Alexandria, diajar oleh orang-orang yang kalau kita membaca firman Tuhan hari ini mengenal baptisan Yohanes. Orang-orang yang mengenal ajaran Tuhan Yesus barangkali belajar waktu Tuhan Yesus masih hidup. Mereka barangkali adalah murid-murid Yohanes, dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus mungkin sebelum Pentakosta. Ya, itu sebabnya Apolos ini hanya mengenal ajaran Yohanes. Nah, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Apolos ini kemudian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dia dengan berani memberitakan Injil. Lukas mencatat Apolos ini kemudian datang ke Efesus. Nah, saudara-saudara, Efesus adalah kota yang terbesar di daerah Asia. Sebuah kota pelabuhan seperti kita belajar dari PA yang lalu. Dan di kota ini kemudian Apolos itu mulai memberitakan keyakinannya di tengah-tengah orang-orang Yahudi, dan dia bertemu dengan murid-murid yang ada di situ, termasuk Priscilla dan Aquila, ya. Nah, saudara, kita tahu karena Efesus adalah kota pelabuhan yang multikultural, sebuah kota metropolitan, maka cocok untuk menerima seorang pembicara yang dikatakan di dalam ayat 24 itu, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir, artinya sangat menguasai secara pengetahuan soal-soal tentang kitab suci. Nah, saudara-saudara, dia datang ke kota Efesus dan dia kemudian disenangi di kota itu, ya, karena banyak orang kemudian tertarik karena nampaknya perkataan tentang fasih berbicara ini, dia adalah seorang yang bisa membawakan sesuatu dengan menarik, ya. Barangkali dia adalah kalau hari ini pengkhotbah yang mempunyai humor yang sehat, yang menarik perhatian, punya ilustrasi-ilustrasi yang tepat, yang membuat apa yang diberitakannya itu menjadi relevan, begitu, ya. Dan dia kemudian disenangi di kota Efesus itu, ya. Nah, kalau kita membaca kemudian di dalam firman Tuhan ini, dalam ayat 25, Apolos ini adalah pembicara yang pertama. Dia bersemangat, ya. Dia berani, ya. Dia fasih berbicara, dalam arti dia pandai menyampaikan sesuatu dengan menarik. Dan kemudian dia juga seorang yang teliti, ya. Dikatakan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Jadi dia bukan menyampaikan sesuatu yang tidak bermakna, tetapi dengan teliti dia mengupas kitab suci sehingga orang mendapati pengajaran-pengajaran yang lebih dalam, dan itu menarik perhatian, ya. Kita mengenal pengkhotbah yang sangat baik di dalam zaman kita ini, ya. Salah satunya untuk saya adalah Pak Pendeta Stephen Tong. Dia kalau menjelaskan sesuatu itu dengan teliti bisa membuat kita itu merasa hal yang sukar itu menjadi mudah, dan lalu kita jadi ngerti, oh begitu, gitu, ya. Dia mahir dalam soal-soal kitab suci, dalam arti dia sangat menguasai, ya. Bukan cuma teliti, dia menguasai, dia menghubungkan satu bagian dengan bagian dari kitab suci, dan dia membuat kitab suci itu menjadi hidup di dalam pengajarannya. Dan yang ketiga,
Dia menarik karena dia bercerita tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Ya, dia tidak mengajarkan kemana-mana, tetapi dia mengajarkan tentang Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ia hanya mengenal baptisan Yohanes. Ya, seorang penafsir mengatakan bahwa bisa jadi pengajaran-pengajaran tentang Yesus, tentang Mesias ini adalah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes. Ya, jadi barangkali dia seperti murid yang awal itu mengikut Yesus karena petunjuk Yohanes. Bisa jadi di Mesir dia itu diajar oleh orang-orang yang menjadi murid-murid Yohanes semasa Yesus hidup, yang juga kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika ia kemudian mulai dengan rajin masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, ke sinagog, dan mengajarkan apa yang diterimanya itu sebagai orang Yahudi, saudara-saudara, ada Priscilla dan Aquila. Nah, ini orang Yahudi yang lain yang datang dari Roma, ya, yang kemudian mendapati bahwa ajaran Apolos itu belum lengkap tentang Yesus Kristus. Dan dengan baik hati, Priscilla dan Aquila kemudian berkenalan dan mengajak Apolos ke rumahnya. Barangkali seperti dia mengizinkan Paulus menumpang di rumahnya, bisa jadi Priscilla dan Aquila juga mengajak Apolos ini tinggal di rumahnya. Dan dicatat dalam kitab suci, Priscilla dan Aquila itu kemudian dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Maksudnya, Priscilla dan Aquila kemudian menjelaskan sampai tuntas, sampai dengan penyaliban Yesus Kristus, sampai kebangkitannya, sampai turunnya Roh Kudus, dan bagaimana barangkali bahkan mereka bercerita tentang pertobatan Rasul Paulus. Dan itu sungguh-sungguh membuat Apolos itu semakin mengerti tentang jalan Tuhan. Ya. Dan hasilnya dalam ayat 27 dan 28 kita kemudian menemukan catatan bagaimana kemudian murid-murid itu menjadi bersahabat dengan Apolos, dan kemudian Apolos itu berkata, saya ingin ke Akhaya, dan dengan gembira Aquila, Priscilla, dan murid-murid yang lain kemudian membuat surat ya untuk saudara-saudara di Akhaya. Saudara, Akhaya ini seperti kita tahu adalah Yunani, dan dia pergi ke Korintus yang menjadi ibu kota dari Akhaya itu. Kita tahu di sana ada murid-murid yang cukup besar gereja Korintus ini ya, karena 1,5 tahun Paulus, Silas, dan Timotius itu mengajar di Korintus bersama dengan Lukas pencatat kisah para rasul ini ya. Dan kemudian di Akhaya ia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi kemudian dia menjadi orang yang terlibat dalam pelayanan, pengajar, pengkhotbah di kota Korintus, dan dia dikatakan sangat berguna sebab ia tidak jemu-jemu ya, dengan terus-menerus, dengan tekun dia membuktikan ya bahwa Yesus adalah Mesias yang tertulis di dalam kitab suci. Dalam konteks ini adalah kitab suci perjanjian lama ya. Dan kemudian kita mendapati di kota itu dia mempunyai banyak pengikut. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6 itu kita membaca catatan Paulus begini. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan.
Nah, saudara-saudara, dari catatan Paulus kita mengerti Apolos ini kemudian menjadi seorang yang punya pengikut yang besar di Korintus, ya. Bahkan dalam perpecahan di kota Korintus, Apolos ini punya pengikut yang bersaing dengan pengikutnya dan pengikut Petrus, ya. Dan itu menunjukkan betapa Apolos ini mempunyai masa di Korintus. Tetapi nampaknya Apolos itu adalah bersahabat, sehingga Paulus menyebutnya, kami ini cuma pelayan Tuhan. Siapa Apolos, siapa saya Paulus? Kami ini cuma pelayan Tuhan. Aku yang menanam. Artinya Paulus mengatakan, aku yang memulai jemaat di Korintus. Apolos yang menyiram. Nampaknya Apolos mempunyai pengaruh di dalam pengajarannya sehingga jemaat itu bertumbuh, ya. Tetapi Paulus menekankan, yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan, ya. Aku dan Apolos hanyalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa kehadiran dan pertumbuhan bagi jemaat. Tuhan yang harus dipermuliakan. Kami cuma alat-alat, kami cuma pelayan. Nah, saudara-saudara, kita mengenal di dalam kitab suci ada satu kitab namanya Ibrani, ya. Kalau kita membaca kitab Ibrani, kita akan menemukan kitab itu tidak ada tujuannya, ya. Untuk siapa tidak ada. Siapa penulisnya tidak ada. Tetapi beberapa penafsir menganggap ini adalah tulisan Apolos. Kenapa? Sebab di dalamnya sangat teliti dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, imam besar yang dijanjikan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Kita merasakan akan ajaran-ajaran yang sangat mirip, gaya yang sangat mirip dengan Paulus. Sebab sesungguhnya Apolos itu juga belajar bersama-sama dengan Paulus dan Aquila dan Priscilla, ya. Apolos menjadi orang yang sangat berguna di dalam kekristenan yang mula-mula. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Apolos? Kita pertama-tama belajar bahwa Tuhan itu yang membangun gerejanya. Roh Kudus itu membangun gerejanya. Tuhan mempertemukan Priscilla dan Aquila yang dari Roma. Bukan belajar dari rasul-rasul, tapi dari orang-orang yang pernah belajar dari peristiwa Pentakosta, barangkali begitu, ya. Mempunyai karakter yang baik, seorang yang punya ramah tamah, yang menolong Paulus, menolong Apolos. Tuhan mengutus Paulus dan Silas, ya, dari Antiokhia, orang-orang Yahudi yang terkemuka, yang Tuhan pakai untuk memulai gerejanya. Tuhan kemudian mengutus Apolos dari Alexandria, sebuah kota di tanah Mesir, yang juga belajar bukan dari rasul-rasul, ya, tapi dari murid-murid orang-orang yang awam itu. Tetapi Roh Kudus membuat dia menjadi pengajar yang luar biasa, memberikan kepada dia bakat untuk menjadi pengkhotbah yang disenangi. Nah, mereka itu bertemu, ya. Roh Kudus mengatur tempatnya, Roh Kudus mengatur waktunya, Roh Kudus mempersatukan mereka, ya. Hati mereka dipersatukan sehingga kemudian mereka menjadi satu tim yang berkumpul dari banyak tempat untuk kemudian meluaskan kerajaan Injil di daerah Yunani dan nanti di daerah Asia. Kita mengerti bahwa dari Efesus, dari Korintus itu berkembang Injil yang menjangkau daerah-daerah yang lain, ya, baik di Yunani, di Eropa maupun di Efesus di Asia, ya. Nah, melalui bagian ini kita juga belajar bagaimana Tuhan itu memakai Apolos, seorang yang punya kemampuan berkhotbah karena dia disebut sebagai seorang yang bersemangat,
seorang yang fasih berbicara, tetapi juga adalah seorang yang teliti, ya, dan dia mempunyai pengajaran yang kristosentris namanya, ya. Dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Dia tidak mengajarkan hal yang lain, tetapi dia membuktikan Yesus adalah Mesias dengan kekuatan pengetahuannya dan ketelitiannya mengenal perjanjian lama. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Apolos, saudara-saudara? Yang pertama, kita mengenal Apolos sebagai seorang pembelajar yang baik, ya. Dia adalah seorang yang, kalau menurut firman Tuhan, itu seorang yang lemah lembut, ya. Nah, saudara-saudara, mau belajar, itulah yang kita dapatkan kesan dari Apolos. Dia adalah seorang yang mau belajar tentang perjanjian lama dari orang-orang Yahudi. Saya tidak tahu apakah ayahnya, pamannya, atau orang yang lain, di Mesir, di Alexandria. Bersungguh-sungguh sampai dia sangat menguasai kitab suci perjanjian lama, ya. Dan ketika dia datang ke Efesus, dia mulai sharing, dia mulai mengajar apa yang dia tahu tentang Mesias dalam perjanjian lama. Dia mau menerima pengajaran dari seorang Priscilla dan Aquila yang barangkali adalah orang awam, ya. Nah, kita mengerti, saudara-saudara, kadang-kadang orang yang datang dari kota besar itu susah diajari oleh orang-orang yang datang dari kota kecil, ya. Ada kebanggaan sendiri gitu, ya, karena dia datang dari Alexandria, itu sebuah kota yang mempunyai perpustakaan yang hebat, pemikir-pemikir yang hebat. Maka ketika ia datang ke kota Efesus, barangkali dia adalah orang yang dikagumi oleh karena latar belakangnya itu, ya, sehingga dia didengarkan oleh orang-orang Yahudi di situ. Tapi menarik ketika Priscilla dan Aquila mengajak dia ke rumahnya dan mengajarkan dia tentang jalan Tuhan, tentang Injil yang utuh sampai pada kematian, kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus, bahkan pertobatan Paulus dan seterusnya, itu Apolos ini kemudian mendapati tambahan-tambahan kebenaran, semakin mengerti, dan dia diyakinkan. Dia kemudian menghubungkan dengan lebih jelas lagi, ya, bagian-bagian Alkitab dan kenyataan-kenyataan perjanjian baru. Saya tidak tahu apakah dia kemudian sempat membaca Injil yang ditulis oleh Markus dan sebagainya itu, tetapi dia kemudian mendapatkan bahwa apa yang diterimanya dari Priscilla dan Aquila itu sangat berarti, ya. Dia dengan sukacita menerimanya. Dia seorang pembelajar. Nah, saudara-saudara, salah satu arti penting dari kata lemah lembut itu adalah lemah lembut itu adalah seorang yang mau belajar. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, Apolos nampaknya seorang yang lemah lembut, seorang yang bersedia dibentuk, bersedia belajar. Tetapi bukan cuma itu, kita juga mendapati Apolos ini adalah seorang yang rendah hati, ya. Dia mau datang ke rumah orang awam, ya, ke rumah Priscilla dan Aquila ini. Dia mau dilayani, dia mau dibantu. Salah satu, dia bersedia mendapatkan surat rekomendasi dari teman-teman di Efesus untuk saudara-saudara di Korintus. Nah, saudara-saudara, Apolos adalah seorang yang bersedia dilayani. Ini menarik, teman-teman, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang baik yang mau melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi dia selalu menolak untuk dilayani, ya. Dia bersedia melayani, dia punya kebanggaan sendiri untuk melayani, tetapi dia selalu menolak untuk dilayani. Dia membuat orang-orang menjadi sulit ketika dia menolak bantuan-bantuan. Nah, saudara-saudara, bahkan ada orang-orang yang membanggakan bagaimana dia tidak mau menerima bantuan-bantuan. Ini menarik, ya. Bagaimana Apolos itu dengan rendah hati mau ditolong, ya, mau ditolong. Dia mau diajar, dia mau dilayani, dia mau didukung, dan itu membuat
banyak orang kemudian bisa menjadi bersahabat dengan dia. Dia membiarkan orang melihat kelemahan-kelemahannya dan dia bersedia ditolong oleh orang-orang yang punya kelebihan dari dia. Sementara dia mempunyai kelebihan yang lain untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Ini penting saudara-saudara dalam pelayanan. Apolos menjadi sangat berguna karena dia membiarkan orang-orang terlibat di dalam pelayanannya. Dia dengan rendah hati menyadari dia membutuhkan pertolongan-pertolongan orang lain, tetapi dia tidak memanfaatkan orang lain. Nah, perhatikan saudara-saudara ya, rendah hati itu membuat kita bersedia ditolong, tetapi rendah hati itu juga membuat kita tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita gitu ya. Rendah hati membuat kita itu menjadikan diri kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain menjadi pelayan-pelayan. Nah, itu yang dikenal oleh Paulus ya. Sehingga dia mengatakan, aku menanam, Apolos itu menyiram, kami ini pelayan-pelayan. Lihat, Paulus merasakan kebersamaan dengan Apolos dalam pelayanan di Korintus itu. Karena dia mau bersama-sama dengan orang lain. Dia bersedia bahkan barangkali ditegur gitu ya. Dan itu menjadikan pelayanan menjadi baik. Kita perlu seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut membuat kita mau belajar. Rendah hati membuat kita mau ditolong. Lemah lembut menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Rendah hati membuat kita ini berkenan kepada Tuhan karena kita sadar kelemahan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan membiarkan Tuhan menolong kita melewati orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat 27 dan 28, dikatakan Apolos itu menjadi orang yang sangat berguna bagi teman-teman di Korintus. Dia menjadi pengajar yang baik. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias melalui pendalaman Alkitab, melalui kitab suci ya. Dia menjelaskan bagian-bagian, menghubungkan satu dengan yang lain dan membuktikan dengan jelas Yesus itulah yang dimaksud ya. Ketika Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang lain itu bercerita tentang hadirnya Mesias. Nah, saudara, dia menjadi pengajar yang sangat baik, membawa berkat bagi gereja Tuhan. Kenapa? Sebab dia adalah murid yang baik. Ini penting saudara-saudara ya. Guru yang baik selalu adalah murid yang baik. Pengajar yang baik selalu adalah dimulai dengan pembelajar yang baik. Kita tidak mungkin bisa menjadi pengajar yang baik kalau kita tidak belajar dulu baik-baik. Kita tidak mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang baik kalau kita tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Mari kita belajar seperti Apolos ya. Saya terima kasih untuk teman-teman yang mau belajar PA bersama-sama. Dan kiranya Tuhan menuntun kita menjadi orang-orang seperti Apolos yang dipakainya untuk memberkati gerejanya. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong melalui apa yang kami baca dan renungkan. Kami boleh belajar untuk lemah lembut, belajar untuk rendah hati, belajar supaya hidup kami ini boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntunlah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, kiranya Tuhan menuntun kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita bertemu di dalam diskusi jam 6 sore di Zoom Meeting GKI Immanuel Malang.